Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi pola bilangan tentang barisan dan deret geometri. Ya, kita mulai dari barisan geometri. Ini adalah contohnya, salah satunya pola bilangan segitiga Pascal ya. Kita lihat untuk suku berikutnya, aturan atau polanya adalah dikali 2. Kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Untuk suku berikutnya, pola atau aturannya adalah ya dibagi 3. Nah, dengan demikian bisa dinyatakan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Atau kita katakan memiliki rasio yang sama. Oke, berikutnya kita akan mencoba menemukan. Jadi misalkan suku pertamanya A, kemudian rasionya misalkan adalah R, ya, dikali R, menjadi suku keduanya A kali R, kemudian kita kali R lagi, ya, menjadi A kali R kali R, dikali R lagi menjadi A kali R kali R kali R, dan seterusnya ya. Untuk suku berikutnya adalah dikali R. Selanjutnya adalah menjadi suku ke N. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah A kali R, suku ketiganya A kali R pangkat 2 ya. R pangkat 2 ini didapat dari R kali R. Berikutnya lagi A kali R pangkat 3. R pangkat 3 didapat dari R kali R kali R. Kemudian suku pertama bisa dinyatakan menjadi R pangkat 1 kurang 1 ya. 1 kurang 1 adalah 0. Jadi di sini R pangkat 0 adalah 1. Jadi A kali 1 tetap A ya. Suku kedua bisa dinyatakan A kali R pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Menjadi A kali R pangkat 1 atau A kali R. Suku ketiga adalah A kali R pangkat 3 kurang 1. Kita lihat di sini 3 kurang 1-nya adalah 2 menjadi A kali R pangkat 2. Suku keempatnya adalah A kali R pangkat 4 kurang 1 menjadi A kali R pangkat 3. Demikian seterusnya menjadi di sini kita bisa nyatakan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya, untuk A di sini tetap, kemudian R rasionya juga tetap. Yang kita ubah adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah N. Sehingga bisa dinyatakan rumus umum dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya, kita tahu UN-nya adalah suku ke N, A-nya suku pertama, R-nya adalah rasio dari suku terdekat. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 8 dari barisan bilangan 26, 18, 54 dan seterusnya. Oke, kita lihat ini 2 adalah suku pertama atau A-nya. Kemudian kita lihat dari 2 ke 6 berarti dikali 3 itu adalah rasionya. Atau kita bisa nyatakan rasionya adalah 6 dibagi 2. Suku kedua dibagi suku pertama ya. Nah, berarti rumus suku ke N-nya, ini rumus umumnya, tinggal kita masukkan. A-nya adalah 2, R-nya atau rasionya 3. Nah, ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, suku ke 8-nya ya,
Karena tadi yang ditanya suku ke-8, tinggal kita masukkan. U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 8 kurang 1 ya. Jadi N-nya kita ganti dengan 8. Oke, 8 kurang 1 menjadi 3 pangkat 7. Kita hitung dulu. 3 pangkat 7 itu berarti perkalian 3 sebanyak 7 kali ya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 7 faktor. Nah, didapat nilainya adalah 2187. Kemudian jika dikali 2 menjadi 4374. Adalah suku ke-8 dari barisan bilangan 2, 6, 18, 5, 4 dan seterusnya. Next. Kita lanjut soal yang kedua. Pada barisan geometri, suku ketiga dan ketujuh berturut-turut adalah 96 dan 66 dan 6, maaf. Tentukan suku ke-12. Oke, jadi U3-nya adalah 96, suku ke-7-nya adalah 6 ya. Oke, ini adalah rumus umumnya. Kita masukkan berarti di sini ya, karena diketahui suku ke-7 berarti N-nya 7. Ya, berarti menjadi A kali R pangkat 7 kurang 1. 7 kurang 1 adalah 6 ya. Menjadi A kali R pangkat 6 sama dengan 6. Ya, karena di sini U7-nya adalah 6. Berikutnya adalah U3 ya. Di sini U3-nya adalah 9. Kita masukkan berarti N-nya 3. Ini juga 3 ya. Jadi 3 kurang 1 jadi 2. Jadi U3-nya adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 96. Kemudian kedua persamaan ini kita akan bagi ya, supaya nanti unsur A-nya ini menjadi hilang. Oke, seperti ini kita bagi, berarti A dibagi A habis ya, atau menjadi 1. Kemudian di sini R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 menjadi 6 dikurang 2 ya. Jadi sifat dari perpangkatan ya, jika dibagi berarti pangkatnya menjadi dikurang. Kemudian 6 dibagi 96. 6 dikurang 2, 4 menjadi R pangkat 4. Ini 6 per 96. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi menjadi 1 per 16. Oke, jadi R-nya saja ya kita akarkan ya, menjadi akar 4 dari 1 per 16 ya. Sama dengan berapa? 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 ini adalah rasionya. Kemudian kita akan mencari di sini nilai A-nya ya. A-nya kita kembalikan ke persamaan tadi ya. Kita ambil salah satu persamaan ini. Kita ambil yang sederhana aja, yang ini. A kali R pangkat 2 sama dengan 96. Oke, jadi untuk mencari A-nya kita substitusi nilai R ini ya ke dalam salah satu persamaan ini. Oke, jadi A kali R-nya kita ganti atau kita substitusi menjadi 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 96. Kemudian 1 per 2 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan nilainya jadi 1 per 4. Ya, jadi A-nya sama dengan 96 dibagi 1/4 ya. Ini dari sini ya. Jadi dikali, jika pindah ke sini menjadi dibagi. Oke, nah ini pembagian pecahan ya, berarti dikali. Ya, masih ingat ya sifatnya jika dibagi, pecahan itu menjadi dikali dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah ini 1/4 menjadi 4 per 1. Jadi nilai A-nya adalah 96 dikali 4 per 1. A-nya adalah 384. Oke, kita sudah dapat nilai A dan R, tinggal kita masukkan ke rumus awal ya, yaitu N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan N-nya 12 sama dengan di sini A-nya 384 dikali R-nya tadi. Nah, N-nya kita ganti di sini 12 dikurang 1. Oke, kita selesaikan dulu. Ini 12 kurang 1 adalah 11, jadi pangkat 11 ya. Nah, 1 per 2 dipangkatkan 11 menjadi 1 per 2048.
ya. Jadi masing-masing kita pangkatkan. 1 dipangkatkan 11 menjadi 1, ya, pembilangnya. Kemudian penyebutnya 2 ini dipangkatkan 11 menjadi 2048. Oke, selanjutnya tinggal kita bisa sederhanakan, ya. Nah, ini 380 per 2048 menjadi 3/16. Ya, jadi ini adalah suku ke-12 dari barisan geometri yang suku ketiga dan ketujuhnya masing-masing adalah 96 dan 6. Next, kita lanjut sekarang ke deret geometri. Ya, deret geometri, ya, kalau kita jabarkan adalah jumlah dari barisan bilangan yang memiliki pola dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, ya. Atau kita katakan memiliki rasio yang sama. Kita lihat contohnya, ya, sama dengan yang tadi. Hanya di sini nanti kita bedakan dengan, ya, jika deret adalah ditandai dengan ini, ya, tanda plus ini atau tanda penjumlahan, ya. Oke, jadi deret geometri, ya, rasionya bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya adalah kita akan menemukan rumus deret geometri, ya, atau kita simbolkan dengan SN, ya. Misalkan di sini SN-nya atau jumlahnya adalah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya sampai suku terakhir atau UN. Oke, suku pertamanya kita masukkan adalah A tadi, ya. Suku keduanya A kali R karena dikali R untuk suku selanjutnya. Kemudian suku ketiganya A kali R pangkat 2 dan seterusnya sampai di sini suku terakhirnya adalah A kali R pangkat N kurang 1, ya. Tadi rumus UN-nya A kali R pangkat N kurang 1. Kemudian baris ini kita kali dengan R, ya. Semua unsur di sini kita kali dengan R. Oke, jadi ini kalau dikali R menjadi R kali SN. Jika dikali R, ya, A ini jadi A kali R. Kemudian AR jika dikali R menjadi AR pangkat 2. AR pangkat 2 jika dikali R menjadi AR pangkat 3, ya. Ingat, sifatnya pangkat itu jika dikali berarti pangkatnya menjadi ditambah, ya. Ini AR pangkat 3 dikali R menjadi AR pangkat 4 dan seterusnya sampai di sini AR pangkat N kurang 1 dikali R menjadi di sini A kali R pangkat N. Oke, kita ulang lagi. Jadi yang ini, baris ini kita tulis lagi di bawah. Ya, kemudian kedua persamaan ini kita akan kurangkan, ya, atau kita akan kurang masing-masing, nanti kita lihat. Ya, di sini A dikurang AR menjadi 0 atau habis. AR pangkat 2 bisa dicoret atau dihilangkan di sini. Sama-sama AR pangkat 2, AR pangkat 3 juga bisa dicoret. AR pangkat 4 juga. Dan seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1 dikurang AR pangkat N kurang 1 menjadi 0. Oke, selanjutnya kita bisa tuliskan ini R kali SN dikurang SN, ya. Kemudian ini masih ada AR pangkat N, ya, yang ini dikurang A, ya, masih ini. Setelah itu ini kita faktorkan, ya. R kali SN dikurang SN. Di sini kita anggap koefisiennya 1. Jadi R kurang 1 kali SN. Ya. Sama dengan A. Nah, ini juga sama. AR pangkat A. Ya, ini anggap ini 1. 1A, ya. Menjadi A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian SN-nya saja berarti A kali R pangkat N kurang 1 dibagi, ya, ini ke bawahin.
R kurang 1. Nah, ini adalah rumus deret geometri di mana R-nya atau rasionya lebih dari 1. Nah, bagaimana yang kurang dari 1? Kita lihat. Nah, tinggal dibalik saja, ya. Ini tadi R pangkat N-nya di depan, sekarang di belakang, ya, menjadi 1 dikurang R pangkat N. Oke, ini adalah rumus deret geometri dengan R-nya kurang dari 1. Oke, anak-anak, ini adalah rumus deret geometri, ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Tentukan jumlah suku pertama dari deret bilangan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, ya. Jika dijumlahkan berapa ini? Nah, kita lihat di sini suku pertamanya atau A-nya adalah 4. Kemudian rasionya adalah 2, ya. Jadi 8 dibagi 4. Rasionya adalah 2. Nah, kemudian di sini kita lihat karena R-nya adalah 2, berarti R-nya lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus ini, ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Oke, kita masukkan, ya, N-nya 10, karena di sini tanya jumlah 10 suku pertama, ya. Kemudian A-nya tadi 4, R-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 10 dikurang 1. Kemudian ini 2. Oke, kita hitung dulu 2 pangkat 10 berarti perkalian 2, ya, sampai 10 faktor. Jadi 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, ya. Nah, didapat nilainya adalah 1024 dikurang 1. Ini 2 kurang 1, ya, penyebutnya 1. Oke, 1024 dikurang 1 jadi 1023, ya. Karena dibagi 1 berarti menjadi bilangannya tetap. Oke, jadi jumlah suku pertama, ya, dari deret bilangan 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 dan seterusnya, ya, atau S10 itu adalah 4092. Ya, yang kedua, ya, contohnya, bagaimanakah kalian menghitung jumlah bilangan 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya sampai bilangan terakhirnya adalah 1458. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? Oke, nah kita cari dulu di sini, ya. Ini suku terakhirnya, ya, sampai 1458 ini kita hitung banyak bilangannya atau N-nya berapa. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, A-nya adalah 2, kemudian rasionya 3. Nah, kita masukkan ke rumus umum ini, ya. A kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini tadi nilainya ini, ya. Suku terakhirnya 1458. Masukkan A-nya 2, kemudian R-nya 3. Jadi 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Nah, ini nggak boleh dikali, anak-anak, ya. 2 kali 3 nggak boleh nih. Karena 3-nya adalah 3 pangkat, ya, dari N kurang. Oke, jadi caranya 2 ini kita bagi ke sini dulu, ya. Jadi 1458 kita bagi 2 dulu menjadi 729. Oke, ini 3 pangkat N kurang 1, ya, menjadi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 1. Nah, ini sifatnya, ya. Jadi jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya jadi dikurang, ya. Jadi ini adalah sifat dari pembagian perpangkatan, ya. Oke, kemudian 3 pangkat 1 adalah 3, ya. Karena dibagi, berarti kita pindah ruas kanan menjadi dikali. Oke, jadi 729 kali 3, 2187. Ya, 2187 ini kita ubah menjadi perpangkatan 3, ya. Jadi angka 7 nih kalau dihitung. Nah, sama-sama di sini basisnya adalah 3, kita bisa coret. Kalau basisnya sudah sama, kita bisa coret. Berarti nilai dari pangkatnya sama. Ya, jadi N-nya adalah 7.
Oke, jadi 2, 6, 18, 54 sampai 1458 ini banyak bilangannya atau n-nya adalah 7. Nah, tinggal kita cari jumlah bilangannya ya. Jumlah dari barisan bilangan ini ya. Karena di sini R-nya adalah 3, berarti lebih dari 1, kita gunakan rumus ini ya. Tinggal kita masukkan, berarti N-nya 7, A-nya 2, R-nya tadi 3 ya. Oke, kemudian kita hitung dulu nih. 3 pangkat 7-nya tadi 2187. Dikurang 1 ya. Nah, bagi 2 bisa langsung dicoret. Tinggal 2187 dikurang 1 adalah 2186. Oke, ini adalah jumlah deret bilangan dari 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 sampai 1458. Ya, jumlahnya adalah atau S7-nya adalah 2186. Oke, demikian anak-anak penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu cukupkan. Ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.